Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik ya anak-anak ya. Kali ini kita sudah memasuki pada pembelajaran ketiga ya. Apa sih yang akan kita pelajari pada pembelajaran ketiga? Yuk mari kita simak materi yang akan Pak Guru jelaskan ya. Yuk kita konsentrasi ya. Wah, senang sekali ya bisa menjadikan lingkungan sekitar menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam belajar. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memanfaatkan sumber daya energi dan perubahannya. Benar sekali, oleh karena itu kita harus lebih menghargai sumber daya alam termasuk sumber energi dan perubahannya. Ya, tuh, ayo membaca. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Macam-macam energi sebagai berikut. 1. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian, misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Kemudian 2, energi panas. Energi panas yang tersebar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. 3, energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai atau seperti berikut. 1. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. 2. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi gerak adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. 3. Energi panas menjadi panas. Contohnya, ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh, maka akan panas. 4. Energi cahaya berubah menjadi energi listrik, yaitu contohnya penggunaan panel surya. Ya. Kemudian nomor 5, energi listrik berubah menjadi energi panas, contohnya penggunaan alat pengering rambut atau yang sering disebut waktu kita ke salon yaitu hair dryer, ngering nih rambut. Kemudian nomor 6, energi gerak berubah menjadi energi bunyi, yaitu contohnya menabuh gendang atau bertepuk tangan. Ya. Begitu banyak contoh perubahan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari kita.
Sekarang bersama kelompokmu, temukan contoh-contoh lain perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuliskan hasil pada tabel berikut. Berarti nanti dikotai ya tugasnya ini. Bentuk perubahan energi ya. Misal energi listrik menjadi energi gerak, contoh dalam kehidupan sehari-hari, blender, mixer, seperti itu. Saya kasih contoh ya. Kemudian kita masuk di halaman 68. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya berikut ini. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang disingkat WALHI, Kepulauan Bangka, memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebu, Sungai Liat, Bangka. Kini listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Seperti itu contohnya, di atap rumahnya ini dikasih seperti kotaan, ini namanya panel surya. Kemudian disalurkan ke baterai, terus controller, kemudian disalurkan ke alat-alat elektronik yang menggunakan listrik. Ya. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya ya agar warga dapat sambil belajar. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, WALHI juga tidak lepas tangan begitu saja. WALHI turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Ya. Setelah kamu membaca tadi bacaan tentang WALHI dari Kepulauan Bangka, saatnya kamu mengerjakan tugasnya, perintahnya, ayo berlatih. Untuk soal nomor 1, apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Kemudian nomor 2 soalnya, apakah panel surya itu? Soal yang terakhir, perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Ya, itu kamu jawab 3 soal. Ya. Kemudian kita masuk pada ayo mengamati. Amatilah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Identifikasikan perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitarmu. Ya. Nah, ceritakan secara tertulis pada kolom berikut. Ya. Untuk tugas yang ini menceritakan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu.
Ini dalam bentuk paragraf bercerita. Kalau kita bercerita, kita menulis itu tidak sedikit, bercerita itu 1 lembar, 2 lembar ya. Kalau hanya beberapa kalimat itu namanya bukan bercerita ya. Nanti untuk ini bercerita minimal 1 lembar tugasnya ini ya, bercerita ya. Kalau kamu suka membaca buku apa saja ya, nanti kamu pasti nulis cerita itu cepat ya. Lek wis ngene berarti ceritanya harus bagaimana, harus piye ya. Tetangga saya memanfaatkan energi panas untuk apa? Energi listrik untuk menjadi gerak apa? Itu kamu jelaskan, bercerita minimal 1 lembar. Kalau hanya beberapa kalimat itu namanya bukan bercerita ya anak-anak ya. Ya, kita lanjut pada ayo mencoba. Banyak contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mainan pun ada yang memanfaatkan adanya perubahan energi. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yaitu kapal otok-otok, mainan kapal uap. Kapal otok-otok merupakan mainan tradisional berbahan baku seng dan merupakan mainan kebanggaan anak-anak Indonesia. Cara kerjanya menggunakan prinsip tekanan uap untuk menggerakkan atau mendorong kapal ya. Kapal uap ini biasanya kalau kita dulu kalau ada pasar malam di lapangan itu ada yang menjual kapal otok-otok yang warnanya merah, biru, putih yang bisa bergerak di air itulah anak-anak ya. Bahan dan cara membuatnya sebagai berikut. Alat dan bahan, seng, gunting seng, spidol, tang, cat besi, kuas. Langkah kerja, buat gambar pola badan kapal pada seng menggunakan spidol. 2. Buat pola ruang bakar. 3. Potong semua pola menggunakan gunting seng. Mintalah bantuan orang tua, guru, atau orang dewasa untuk mendampingi untuk melakukannya. Jangan melakukan sendiri. 4. Buat saluran pipa panjang knalpot dari seng yang digulung. Rangkailah kapal dan rekatkan tiap bagian dengan membuat tekukan pada seluruh bagian tepinya. Warnai kapal sesuai seleramu ya. Untuk ini kita tidak usah praktek ya. Kita melihat cara penggunaan kapal otok-otok ya. Pasti anak-anak ingin tahu ya. Ya. Ini kita tidak usah praktek tapi Pak Edu akan memperlihatkan tentang pembuatan kapal otok-otok ya. Ya. Nanti akan Pak Edu lihatkan ya. Mana yang bisa pembuatan kapal otok-otok ya. Sebentar Pak Edu akan memperlihatkan cara pembuatan ya kapal otok-otok ya. Bentar.
Nah, ini. Mari kita lihat.
Ya, itu tadi tentang pembuatan
perahu otok-otok ya anak-anak ya. Kali ini kita kembali lagi kepada materi tadi ya. Nah, ini tidak praktek, Pak Edo hanya melihatkan cara-cara pembuatannya. Cara memainkan sebagai berikut. 1, isi air pada 2 pipa yang ada di sekitar atau di bagian depan perahu. Masukkan minyak goreng dan sedikit kapas ke wadah pembakaran yang berfungsi sebagai pembakar. 3, nyalakan pembakar yang sudah diisi kapas dan minyak goreng. 4, setelah kapal panas akibat pembakaran, maka kapal mainan akan mulai bergerak dan akan mengeluarkan bunyi otok-otok ya, seperti pada penjual mainan pada pasar malam ya. Kalau dulu pasti ada penjual kapal otok-otok ya anak-anak ya. Untuk tugasnya ini kesimpulan. 1, perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak? 2, apa fungsi kapas dan minyak goreng itu? Kemudian apa yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Ya, itu tugasnya. Kemudian kita lanjut, ayo berlatih. Sumber energi akan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika diolah dengan baik. Dalam proses pengolahan sumber energi untuk bisa digunakan oleh manusia, seringkali mengalami proses perubahan energi. Coba carilah informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya pada narasumber di sekitarmu ya. Ini berarti seperti tugas kemarin. Ya, mencari informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Nih, dikotai ya. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti kotak berikut. Laporan hasil wawancara namanya nama kamu. Kemudian pertanyaan yang diajukan ya. Narasumbernya orang tua, contohnya perubahan energi gas LPG ke panas, manfaatnya memasak, misalnya 2. Orang tua, energi listrik ke energi gerak, manfaatnya misalnya blender untuk memasak ya, bahan masakan di blender dulu. Kemudian kesimpulan yaitu tugasnya, kemudian ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini pada pembelajaran ke-3. Kemudian apa manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini. Kemudian 3, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini. 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini. Tugas yang terakhir, bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah bagian-bagian rumahmu, identifikasikan benda-benda di rumahmu, temukan benda-benda yang cara kerjanya memanfaatkan energi, ya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain yang telah bekerja sama denganmu ya. Mungkin pembelajaran hari ini, pembelajaran 3 sampai sini mungkin ada yang belum jelas, belum mengerti, belum konsentrasi. Saya harap bisa bertanya, nanti bisa mengerjakan tugas-tugas. Kalau kamu mau membaca dari awal pada pembelajaran 3 pasti semua ada jawabannya.
ya. Kita harus disiplin ya, anak. Ya, pesan Pak Edu, jangan lupa selalu berdoa, mendoakan kedua orang tua, mendoakan keluarga kita, mendoakan diri sendiri. Semoga cita-cita yang akan kita gapai, kita capai, semoga berhasil ya anak-anak ya. Kami akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.